setiap bulan ada sisa kurang pasif income 20 juta, 30 juta. Ya, kita buat setahun belikan tanah. Tanah dibiarin aja naik nggak? Naik. Sedangkan kita terus menerus menghasilkan pasif income. Kalau kita punya pasif income, nganggur nggak bro kita? Nganggur kan? Nah kalau nganggur kita bisa berinvestasi ke tempat yang lainnya. Kalau saya nganggurnya dulu, udah nganggur, ngapain nganggur? Ya udah daripada nganggur, prospek lagi, bangun aset lagi. Anda merospek presentasi, membimbing jaringan itu kan bangun aset. Dari sekian bangun aset kita kumpulin lagi, gitu kan. Tetap hidup jangan foya-foya dulu, slow aja, tetap nggak usah. Kita punya target, kita investasikan. Dari hasil penghasilan itu bisa beli tanah. Bisa buat beli seperti ini. Ini kan juga aset pasif income. Kalau saya juga nggak kemana-mana, tamu pada datang penuh. Ya. Kalau cuma 30-40 juta tiap bulan dapat ini, saya nggak kerja, bayarin orang. Dapat lagi kita penghasilan, tambah banyak lagi kan? Belum dari bonusnya NASA. Kumpulin, beliin tanah, beliin kos-kosan, ada 40 kamar. Bukan cuma orang. Nganggur lagi tuh saya. Jadi bingung saya tuh tiap hari nganggur gitu kan. Bingung ya. Ya karena udah di jalanan semua orang gitu. Saya udah jalan semua orang, udah pada jalan. Kos-kosan udah ada yang nunggu. Tanah dibiarin naik sendiri. Udah lapangan kerja banyak ya. Membuka lapangan kerja ya kan. Nah itu yang namanya cara kerja yang benar. Bukan berarti yang kaya semakin kaya, bukan, karena rumusnya benar. Bukan orang yang kerja keras terus. Memangnya kalau kita naik jabatan memang naik gajinya, bukan. Naik pekerjaannya. Semakin habis kerjanya Makin numpuk, tanggung jawabnya semakin besar, pusing, semakin takut sama atasan. Diporsir otaknya. Makanya kalau saya tuh seringkali gini, kalau Anda seorang pegawai, kemudian Anda ingin menekuni bidang profesi sebagai network marketing, salah satu rumus suksesnya adalah jadilah pegawai yang biasa saja. Jangan terlalu mengejar promosi. Kenapa? Waktu Anda daripada dihabiskan di sini membangun aset negara, kan aset negara kalau dikatakan lebih baik membangun aset diri sendiri. Ada istilahnya begini, kalau Anda jadi seorang karyawan yang dulunya, termasuk saya dulu mengalami, saya itu dulu tipenya pekerja keras. Saya ngajar pagi, siang, sore, malam juga kadang-kadang lembur. Begitu saya mengenal dunia network marketing, saya sama klien saya dikatakan, Mas Ali, kalau memang mau memilih passive income, rumusnya sederhana sebenarnya apa? Stop kerja lembur. Karena lemburmu itu mengkayakan orang lain, bukan mengkayakan kamu. Lemburmu itu karena membangun aset orang lain, membangun aset bosmu. Kenapa kamu tidak lembur membangun aset bosmu? Caranya gimana? Ya sudah, stop lembur. Ngapain kamu lembur? Nggak akan kaya kamu bilang. Sekaya-kaya kamu habislah buat cicilan ini. Terus sampai kapan? Maka stop kerja lembur. Lemburmu sekarang adalah presentasi. Lemburmu sekarang follow up. Lemburmu sekarang membangun aset. Memang itu tidak urgent tetapi penting untuk masa depan. Nah, sehingga habit itu ada di otak, perilaku itu ada di otak, sehingga yang terjadi adalah kita di step pertama passive income harus sama dengan kebutuhan. Nganggur lagi dong, kan nganggur ya, udah passive income gimana? Ya sudah, apa ada daripada nganggur ya presentasi, ya silaturahmi, gitu kan, bangun aset lagi toh, bangun aset lagi, dibangun fondasinya sampai momentumnya tercapai, sampai orang itu suruh berhenti NASA nggak mau. Kalau suruh berhenti NASA mau nggak?
Enggak bohong. Nggak mau kan? Nah, udah Saya yang terlanjur. bawa papa juga mau. Nah, udah terlanjur tahu, udah terlanjur ngerti ya. Ya saya terpaksa dapat royalti dulu dari kantor. Udah nyaman, aman. Itu namanya momentum ya. Momentum, udah yang udah bergerak terus bergerak. Ya kan nganggur lagi saya. Kamu udah pada jalan sendiri-sendiri. Pak Iksan tak biarin ya jalan. Ya jaringan saya di Jawa Timur nggak pernah saya temui udah pada KD sendiri-sendiri. Keren. Makin lama makin tumbuh, makin berkembang. Terus apalagi gitu kan saya cari kesibukan. Nah, salah satu kesibukan saya adalah membangun aset untuk membangun aset. Aset. Ibu nggak lihat nih Aset. properti saya ini, ya. Ini ruangan ini. Kalau KDI bayar nggak? Bayar. Bayar kamar nggak? Bayar. Bayar kamar. Tapi kan tetap lebih murah daripada di hotel yang lain. Iya. Ya. Terus saya isi di sini. Pada pinter nggak setelah saya isi? Pintar. Pada pinter, gitu kan? Begitu kan pada pulang, pada semangat. Tambah lagi nggak bonus saya? Tambah. Hotelnya dapat nggak? Dapat. Keren. Ini aset kembali. Saya tambahkan Aset. itu. Mendapatkan aktif income dengan cara membangun aset dan akhirnya menjadi aset kembali. Itu rumus cari duit seperti itu. Contoh nyata ini. Depan mata udah. Iya. Terima kasih banyak Pak Ali. Ilmunya luar biasa Bang dari ini. Tinggal pulang praktek. Oh, udah Pulang praktek. Alhamdulillah. Ya, yakin aja lah. Memang ya sudah. Kan tidak cuma saya yang sudah membuktikan, yang sudah banyak bulan-bulan yang sudah punya aset. Dua sisa di beliau itu asetnya miliaran banyak. Di sawah, di sawah, di sawah, di sawah. Siapa? Gorengan ya, Ibu Aziza. Di sini. Aziza. Suaranya. Nggak perlu lulus sarjana apa-apa, yang penting apa? Dibenerin latar presentasinya, dipraktekin, ngajarin orang bisa presentasi. Lalu promosi pertemuan, promosikan upline daripada ketemu upline biar semangat, yang untung ibu. Ibu datang ke sini cuma diem aja, saya ngejipris, gitu. Benerin pada semangat, Iya. ngomset, gitu. Enggak banyak juga ya. Aku mah nggak tahu apa di mana. Saya dulu lulusan UGM, Kenapa ya? angkatannya Muhammad Iskandar, angkatannya Priyo Budi Bang, Samuel. gimana? Saya pernah diajak untuk berpolitik, diajak masuk Golkar waktu itu. Lima. Tapi kan saya orangnya memang Lima. tidak nyaman dengan politik. Ya, saya ditawari jadi dosen sama asisten, sama dosen saya kan, jadi saya jadi asisten dulu. Termasuk mahasiswa yang cepat lulusnya. Saya ditawari. Tapi kan saya nggak mau. Kenapa? Karena saya udah bosan belajar tentang politik. Sehingga saya cepat lulus itu kenapa? Karena saya sudah bosan, pengen cepat lulus karena udah bosan belajar. Kalau suruh jadi dosen, berarti saya harus belajar lagi politik. Saya akhirnya tidak mau, karena ngebayangin udah nggak nyaman gitu, nggak nyaman, harus membicarakan sesuatu yang tidak passion saya. Ya sudah, saya akhirnya biar nggak kelihatan nganggur, saya kursus komputer, pemrograman gitu kan, kursus. Separuh jalan saya ditawari jadi mentor. Ya memang waktu itu sudah butuh ya, karena sudah menikah kan, ya namanya juga sudah butuh, ya sudah buat lompatan aja, nah, ngalir aja jadi mentor gitu ya. Ya termasuk mentor yang disenengin siswa, karena akhirnya banyak dapat job kelas kan. Di separuh perjalanan setahun saya mengajar, ada anak didik saya, murid malah,
yang meminjamkan buku Rich Dad Poor Dad, bukan Business School, karangannya Robert T. Kiyosaki. Nah, disitulah saya mengenal passive income, active income. Pikiran saya bertanya, loh kamu itu kan murid saya, ya, kok minjamkan buku ini kepada saya? Yang nyuruh siapa? Kan saya tanya, ada mak yang nyuruh pak, gitu kan. Bagus, ini buku ini bagus, saya merasa tersinggung, saya merasa tertampar. Kan saya tipe pekerja keras dulu, tipe pemburu lemburan lah katanya. Kan disitu kan kesinggung semua saya. Siapa yang mau nyuruh kamu minjamkan? Saya ucapkan terima kasih. Maaf pak kalau bapak tidak suka. Oh enggak. Saya senang. Malah justru karena saya penasaran, kok kamu minjemin ini siapa yang nyuruh? Nah, yang nyuruh adalah upline-nya di sebuah industri network marketing. Saya akhirnya ditemukan dan akhirnya saya bilang, Pak, saya terus terang tersinggung dengan ini. Solusinya apa? Saya tahu konsep penghasilan pasif income. Gimana solusinya? Saya disuruh seminar. Ya seminar kayak KDI lah. Nah di situ saya semakin lama semakin paham. Istilah saya mengenal dunia network marketing. 2 tahun berikutnya saya akhirnya mengundurkan diri menjadi mentor, menjadi programmer yang ngajar. Fokus ke dunia network marketing sampai sekarang. Dan pilihan saya bukan pilihan yang salah. Nah, sama-sama dihitung pensiun gitu kan. Tadi kan saya juga seharian sama teman saya dari apa namanya, pensiunan dari BNI. Yang terima nggak nyampe 10 juta. Setelah dia bekerja pindah sana pindah sini, cabang sampai Merauke, dipindah cabangnya aja. Sekarang dia merintis usaha di Jakarta, buka warung makan. Dia sudah kepala cabang BNI. Dia disekolahkan di mana-mana gitu. Nah, dia kan sering lihat saya di Facebook ngobrol teman. Gimana li gini, tak ceritain. Memang rumusnya beda. Yang satu faktor tambah, yang satu faktor kali. Bedanya saat ini kalau saya pensiun, saya tetap mendapatkan penghasilan pasif income yang tidak lebih kecil dari penghasilan yang saya dapatkan selama ini. Kan terus bergulir terus. Nah itulah pentingnya pendidikan kecerdasan finansial di usia dini. Seandainya dulu sejak saya kuliah itu tidak, terus selesai kuliah tidak membaca buku itu, ya saya mindsetnya adalah menjadi pegawai kerja lembur, apa namanya, royaan jabatan dan terusnya, karena kan waktu itu kan juga banyak itu karyawan kerja, 30 karyawan kan pasti kan selalu bersaing. Itu nampak sekali suasananya di sini. Nah kalau di sini kan bagaimana kita mau bersaing, yang justru harus, kalau kita mau naik jabatan kita harus membantu dolen kita untuk sukses. Nah budaya itu yang saya senang. Semakin lama saya mendalami bisnis dan marketing, semakin saya mencintai, bukan mencintai, menikmati gitu, sudah menikmati. Makanya jangan nanggung kalau sudah tahu, sudah kecebur di dunia marketing gitu. Jangan nanggung. Masih banyak prospek, masih banyak. Anak-anak kecil, anak-anak SD yang belum bisa itu tuh calon-calon diamond itu. Cuma dia ikut siapa, itu kita siapa yang menyiapkan sistemnya, jejaringnya, ya dialah yang akan mengambil aset-aset itu aja. Tapi kalau cuma sibuk jualan, jangan sampai sih. Tapi
pada prinsipnya kuncinya adalah nikmati proses menjalankan bisnis. Jangan sampai harapan yang terlalu tinggi itu membuat kita menjadi tidak bisa menikmati proses. Karena kan sukses itu tidak bisa diukur dengan materi. Sukses tidak bisa diukur dengan materi, tapi kan materi itu juga tidak harus dalam bentuk uang. Persaudaraan, teman, kebahagiaan, kesehatan itu kan kita nggak tahu. Jadi akhirnya kembali lagi sudah kita niatkan aja jalankan bisnis ini itu untuk ibadah, bermanfaat untuk orang lain, urusan rezeki, urusan Gusti Allah. Mau pakai mobil Mercy ya tetap, kalau rondo ya sarungan nyantai. Yang bedanya itu enggak, kita juga enggak mau naik apa ya, kita nikmati aja gitu. Itu bukan masalah. Mercy itu boleh, mewah itu boleh, tapi jangan di hati. Kalau kita memiliki sesuatu benda tapi dimasukkan di hati, kalau bendanya hilang, terus ada lorong. Nah, yakin aja, karena rumus kita kerja udah bener gitu aja. Faktor kali memberi manfaat, walaupun yang lain juga memberi manfaat, tapi kan sistemnya tidak seperti di bisnis ini menggunakan konsep royalti gitu kan. Ya kalau penyanyi itu memang nggak makan gaji kita itu dapat royalti. Ya nggak, nyanyinya sekali. Nah, Nyanyi sama orang dapat sama ini kan saya juga sedang bernyanyi. Ya orang ngomong gitu kan karena nggak dapat royaltinya, coba dapat royaltinya. Enggak buka itu. Tergantung situasi dan kondisi. Nah kalau sudah jadi stokis ya? Sudah Bu? ya? Belum. Tinggal satu yang belum. Udah. Ini udah semua. Ibu sudah. Yang saya belum. Jadi gini, stokis itu beda dengan Alfamart. Alfamart itu berdiri karena jalannya sudah ramai, baru dia berdiri. Kalau stokis itu mau ditempatkan di tempat sepi, yang penting ibu yang menciptakan trafiknya. Stokis itu ada yang di gang sempit ya bisa. Sepi di situ nggak ada, tapi trafiknya itu yang ciptakan. Caranya gimana? Dia bangun jaringan. Kalau Alfamart itu kan memang sudah ada trafiknya ramai toh, ramai baru didirikan. Sebenarnya juga sama, ibu itu juga sama. Ibu sebelum mendirikan stokis membangun trafik dulu kan, membangun jaringan, transaksi. Baru di situ akhirnya trafiknya jalan, ibu yang berdiri menjadi stokis itu. Nah sekarang kalau ingin stokisnya ramai, ya trafiknya diramein lagi. Karena satu poin ibu akan dapat Rp1.000. Satu orang tutup poin, ibu dapat 100.000. Kabarnya seperti itu. Hitung aja, Testalik berapa, HSID-nya berapa, poinnya berapa, mesti hampir sama. Nah kalau ibu bisa melakukan presentasi, mengembangkan jaringan sampai ada ya 200 orang yang tutup poin, berarti dapat 200 orang kali 100.000, 20 juta. Nah, biar penghasilannya jadi pasif income, maka yang ngurusi stokis harus sisihkan dana 5 juta rupiah untuk bayar listrik, bayar apa. Sedangkan ibu mendirikan stokis di mana? Di rumah. Maka ibu posisinya dua, satu jadi investor, satu jadi pebisnisnya. Kalau ini masalah cash flow itu harus dibedakan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Pada saat ibu itu membuat ruangan untuk jadi stokis,
Ibu itu kan pemilik rumah. Anggap saja itu disewakan. Ya, berarti ibu sebagai pribadi yang punya rumah harus mendapatkan uang masuk dari ruangan itu. Maka tiap bulan ketika ibu posisi sebagai seorang stokis, tiap bulan harus setor ke yang pemilik rumah. Pura-puranya ini uang setoranku ya. Iya. Ya sendiri. Alhamdulillah. Harus uang cash flow-nya harus dibedakan. Jangan dicampur. Jadi dalam catatan pembukuan itu ada penghasilan sewa ruang masuk ke kas rumah tangga, kas masuk. Di stokis muncul pengeluaran sewa tempat, Jadi pada sini. listrik dan sebagainya, juga biaya-biaya macam-macam sehingga sehat gitu. Karena salah satu pelajaran orang kaya itu adalah memahami tentang cash flow, tahu itu aset, tahu itu beban. Kan biasanya campur aduk. Ya. Susah lagi dan cash untuk perputaran jadi dibelanja ke beli kudung, beli baju, beli ini ya, dibedakan. Jadi nanti dibedakan, misalkan akhir bulan total penghasilan stokis sekian, maka untuk owner itu dipisahkan pengeluaran masuk. Nah ini yang sah untuk dibelikan baju nggak apa-apa. Tapi selama itu belum dikeluarkan dari accounting buku pembukuan itu masih nanti kecampur. Itu harus di sekecil mungkin, seawal mungkin itu dibiasakan. Jadi tahu mana pengeluaran, mana beban, mana penghasilan. Nanti kalau uangnya sisa misalkan uangnya sisa udah dikembalikan ke ibu toh. Ibu kan punya uang sisa nih, nganggur nih. Ya sudah, dipinjamkan ke stokisnya untuk beli produk gitu kan, untuk beli produk. Ceritanya. Nanti harus bayar. Harus Ya, bayar bunga. Ya, artinya segitu kita harus berpikir bahwa tidak boleh mencampur adukan antara uang stokis dengan uang pribadi. Posnya harus masing-masing. Nah, nanti stok itu kan harus dihitung, Bu. Ya, ini kok stoknya habis, uangnya nggak ada. Oh ternyata buat bayar utang, oh ternyata buat keperluan pribadi, oh ternyata buat ini ya, harus dijaga. Nah itu kalau bisa memang, kalau sudah berjalan 3 bulan, kalau ibu punya orang yang benar-benar bisa dipercaya, itu lebih baik itu ibu bayar mahal. Lebih baik kita membayar orang yang ngurusi aktivitas pembukuan sehari-hari, waktu ibu bebas untuk membangun aset kembali. Banyak orang yang terjebak sudah masuk ke dunia passive income dari stokis, akhirnya sibuk di situ, lakban, ngirimi, belanja, semua dikerjakan sendiri. Akhirnya jadi pekerja lagi berarti. Sehingga fokus, jadikan stokis itu awal untuk ibu membangun aset yang lebih besar. Jangan justru menjadi titik pertumbuhan maksimal. Karena kan suatu saat jaringan itu kan akan jadi stokis nih bawahnya. Nah kalau kita nggak melebar, nanti udah mencari stokis habis ini. Sayang toh. Karena stokis itu kalau dikelola dengan baik, duitnya gede loh. Duitnya. Tapi dengan syarat harus mempekerjakan orang, jangan biaya sendiri. Karena kalau kita mengelola sendiri,
atau waktu kita untuk jaringan. Padahal di saat itulah saat yang tepat Anda untuk membangun jaringan. Waktu itu kalau punya member aktif 500 saja, itu poin semua ya. 500 itu poin, dan itu tersebar di jaringan, tidak cuma 3 kaki ya. Dan 3, 4, 5, 6 kaki gitu. Maka omset berarti 50.000 poin ya. Dari stokisnya dapat 50 juta tiap bulan. Kayaknya melebar. Mau nggak, Bu? Mau banget. Mau nggak? Mau lah. Mau banget. Mau banget. Jangan bilang udah Saya dulu capek. beli tanah. Ingetnya Beli tanah apa? penghasilannya. Saya dulu beli tanah. Saya jual, saya belikan tanah ya gara-gara dari pengajaran stokis ya. Jadi begitu karyawan saya meninggal dunia karena sakit, saya sudah stop nggak stokis lagi. Oh sekarang jadi nggak ada stokis? Saya ada stokis tapi nggak melayani. Iya maksudnya ada. Ada. Karena males penggunanya stokis. Ribet. Udah banyak. Untuk apa lagi? Masih, ada yang saya ada masih yang punya. udah yang ada udah banyak yang ringan. Ngapain ngerjain yang ribet? Ya ribet stokis. Kalau dikerjain sendiri ribet. Masya Allah berarti malam ini beruntung Iya, banget ya. benar-benar ya. Apa bisa ngobrol sama dan mendapatkan ilmu sama orang yang pintar, kaya, ya, sukses, kan, ganteng. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Pak ilmunya. Jadi saya termotivasi lagi. Sukses dan sukses. Ngecas. Pengen ngecas. Karena merasa udah tua Pak. Udah nggak muda lagi. Kalau udah punya jaringan banyak nanti jadi Muda lagi ya. Karena gini kan orang atau kalau orang itu kan tergantung pergaulan. Kalau ibu selalu bergaul dengan komunitas yang tua-tua, nanti kelihatan semakin lama semakin tua benar itu. Iya, iya. Tapi kalau bergaul dengan Iya, udah muda jadi Asli muda. itu mau Fatma. Temenin ibu sama Abia. Sama Abia. pertama itu yang kedua, kalau di NASA itu apa isinya happy, Iya, happy. senang karena ketemu dengan berbagai macam komunitas yang positif. Ilmu terus. Komplit semuanya ada. Nggak ada di sini ngomongin kejelekan orang, ngomongin ini, nah, jauh nggak pernah. Yang ada hanya positif semangat, Iya. bahagia, positif semangat, Bahagia. bawa nasihat gitu. Yang senang-senang ya. Jarum belum stokis. Ayo banget. Enak loh stokis. Stokis itu modal awal Bu. Kayak ini ya. Kalau udah stokis semaneman Jadi apa tuh? kalau nggak dioptimalkan, terutama di jaringan. Jadi itu tetap Menang-menang melebar dari sana. sponsornya aja. Dari Maksudnya awal. dibawa. Melebar nanti. Melebar jaringan. Kan kalau melebar kan mereka belanjanya kan tetap stokis. Untuk mengantisipasi suatu saat ada jaringan 1-2 yang jadi stokis. Kan kalau yang 1-2 udah jadi stokis kan dia belanjanya ke stokis. Itu kan. Walaupun kita dapat royal, dapat sponsorisasi tapi kan ya lebih kecil, kayak orang kayak pensiun gitu kan lebih kecil. Sebelum itu terjadi bangunlah pelebaran. Kok lebih kecil lagi ya? Untuk membangun pelebaran seperti itu, membiasakan Oh, ini. presentasi itu penting. Presentasi. Utamanya presentasi. Presentasi ya latihan sama kamu. Saya yakin lah 10 tetangga ke kanan, ke kiri, ke depan, ke samping belum ada kok yang belum ikut NASA. Ada yang Ada. tidak tahu NASA. Iya.
Ya nggak apa-apa, kita dijulukin Ibu Nasa ya nggak apa-apa. Emang iya. Nasa. Mantri NASA. Nah kalau kan kadang-kadang gini, kita sering menilai pertumbuhan bisnis kita itu tergantung dari yang kita sponsori. Kalau yang kita sponsori orangnya susah diajak ke pertemuan, ya berarti mungkin jaringan itu nggak berkembang. Padahal itu tidak seperti itu. Saya ada jaringan yang hampir 1 tahun, 2 tahun nggak jalan. Tapi sekarang jaringannya kenapa? Gara-gara saya menelusuri daftar nama. Misalkan ibu nih punya saudara atau punya tetangga, dia gabung di NASA, tapi disuruh ke pertemuan nggak mau, disuruh ini mau, dia sudah merasa cukup lah istilahnya. Tapi dari ngobrol itu dia sempat menulis nama saudaranya yang seneng nih kayaknya gini. Gara-gara saya tanya, udah apa? Saya boleh ngajarin, boleh bikin daftar nama ya. Karena kan dalam 2 langkah sukses di bisnis ini kan membuat daftar nama. Nah kalau boleh saya ikut bantu. Teman udah di SMA yang masih ingat siapa? Saya nulis. Yang kedua siapa? Yang ketiga masih nggak ingat ini. Ada yang punya nomor HP-nya nggak? Kalau nggak punya ya sudah, nanti aja yang punya ditulis. Nah dari sekian daftar nama itu ada satu dari sekian daftar nama ini kira-kira yang kelihatannya cocok dengan bisnis ini siapa? Ini mas yang ini. Tapi karena saya udah ngerti si bundanya ini itu suruh belajar presentasi nggak mau, suruh datang di tahun nggak mau, maka saya tidak akan mau melepaskan dia untuk melakukan presentasi. Yang harus presentasi harus saya. Maka saya cukup untuk meminta, udah kapan nih? Orang-orang Jakarta, misalkan orangnya di Malang. Oh, biasanya kalau libur gini dia datang. Nah pas datang saya ketemu, saya presentasi. 2 tahun itu tidak jalan, ketemu ini ngobrol-ngobrol saya presentasi. Benar ketemu orang yang senang bisnis seperti ini. Akhirnya hidup itu jaringan. Nah, namanya itu apa? Pentingnya daftar Nama. Makanya daftar nama adalah aset yang paling berharga. Jadi 8 langkah sukses itu bukan kok ikuti benda, itu memang rumus sukses memang benar. Kalau kita melakukan disiplin 8 langkah sukses ya ketemunya ya sukses. Masalahnya kan orang sukses dan tidak kan bedanya kan dia mau melakukan hal yang kelihatannya sepele seperti tapi penting. Karena nama jarang orang yang padahal itu penting banget ya. Kebiasaan, kembali lagi kan kebiasaan. Kalau kita presentasi orangnya ngebeli nggak mau, gabung nggak mau, ya sudah minta aja referensi. Ini Bapak kan sudah baca ini, kira-kira ada nggak saudara, teman yang kelihatannya cocok dengan bisnis ini? Siapa Pak kira-kira? Ada nggak? Orang yang supel, yang memang membutuhkan bisnis ini gitu. Oh iya mas itu, ada ya mas, teman saya, namanya siapa? Udah kita tulis saja, kita nggak harus mau besok, mau langsung di pulau, yang penting kebiasaan tulis saja. Kan nanti suatu saat kan pasti juga ada waktunya, ada ketemuan. Intinya ya tadi kebiasaan tadi, membiasakan diri. Jadi nggak usah risau Bu, tadi nggak ada orangnya. Kembali ke home sharing, latihan presentasi, dilatih presentasi, di follow up donen-donennya sudah ikut home business school, diingatkan kembali, duduk bareng, di setel bareng, diingatkan kembali.
Udah fungsi leader ya itu. Iya Pak, terima kasih banyak. Besok acara kemana ya? Besok free Pak. Besok kita mau Mario baru. Besok malam pada kumpul di sini. Acara apa Pak? Nyusun kurikulum pendidikan buat tahun 2023. Leader semua. Ya ada Pak Adi, ada Pak Iksan, ada Pak Abron, ya kawan-kawan kayak begitu. Besok malam. Ini ngobrol yang nyantai. Besok udah pulang atau masih? Besok pulang siang Pak. Oh, siap. Satu mobil ini. Iya. Iya. Tenang Pak. 7 anak. Dulu awalnya ibu kenal Nasa gimana? Di Facebook. Oh di Facebook. Bukan saudara? Bukan, nggak kenal. Nggak kenal. Di Facebook. Pak, yang menarik apa waktu itu? Atau gimana dulu? Atau lewat produk dulu? Lewat produk. Iya, lewat produk. Terus ya ditawarin untuk daftar member. Terus emang saya lagi ingin suami saya kan mau pensiun, jadi punya penghasilan tambahan lah untuk jaga-jagaan suami saya pensiun. Sedangkan saya pikir kalau bisnis yang lain-lain kan banyak gitu, ini kan bisnisnya menarik, terus ya bisa dikerjakan di rumah. Terus insya Allah kalau suami saya udah pensiun dia kan bisa bantu saya gitu, jadi punya kegiatan. Karena di itu kan di kompleks saya tuh banyak pekerja-pekerja yang banyak udah pensiun. Setelah pensiun tuh ada yang sakit, ada yang kredit hutang, ada yang cerai, malah ada yang rumahnya disita. Jadi tuh saya tuh harus punya penghasilan gitu setelah pensiun, karena kan kalau udah pensiun kan tahu sendiri kan. Bahkan anak saya masih sekolah, masih kuliah gitu. Pak. Tapi yang selama ini yang ibu dapatkan di Nasa apa kira-kira? Yang pertama saya kan orang rumahan, di dalam maksudnya nggak pernah gaul, ya dapat ilmu yang tadinya sikapnya yang gimana, jadi ya ada perubahan, ada belajar marketing langit, ada belajar sikap gitu kan. Banyak sekali ilmu yang sudah didapat gitu ya. Ya suami saya juga alhamdulillah mendukung. Sempat ikut KDI suami? Sempat ikut KDI, jadi paham gitu. Jadi ya, memang harus disamakan frekuensinya. Lagi pertama belum jadi stokis juga saya sudah pernah disuruh berhenti aja gitu kan. Kata saya, terus kalau berhenti mau ngapain, udah sampai sini gitu kan, mau ngapain ya, karena itu kan belum ada penghasilannya kan. Udah jadi silver ya, turun di situ aja gitu kan. Terus ya alhamdulillah, mungkin waktu itu belum waktunya. Alhamdulillah kemarin saya pas pandemi malah jadi stokis, jadi itunya presentasinya lewat online. Lewat online. Jadi saya belum pernah ke kantor Nasa. Jadi hari ini tadi saya ke kantor Nasa, saya juga mengunjungi Pak Aslam. Pak Aslam. Kalau sebelum pandemi udah ke Pak Iksan, udah pernah. Ini Pak Abasan baru, terus sekarang Pak Ali, alhamdulillah banyak. Terima kasih banyak. Saya juga pernah KDI di Gerobokan ya Pak Ali, tapi belum mau selesai karena kesiangan datangnya kan. Karena kesiangan datang Bapak, jadi udah mau selesai. Bapak pertama jadi tinggal di Gerobokan gitu. Saya itu belum baru gabung.
Masih kinyis-kinyis nih. Baru gabung. Ya, tapi saya Masih pegang mic aja foto. Iya. Buat foto doang pegang mic. iya langsung foto. Belum ada orang langsung foto foto. Sudah bisa presentasi sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah apa namanya di NASA itu ya apa plusnya tuh bukan hanya apa ya bukannya punya penghasilan tambahan tapi ada apa ya ada ilmu yang banyak banget gitu untuk apa ya umur saya kan makin lama makin tua kan jadi ada inilah maksudnya ada penilaian dari tetangga, dari orang tua, dari suami gitu. Setelah gabung di NASA ini ya ada perubahan ke lebih baik gitu. Itu apa kata mereka. Gitu Pak. Tapi sekarang apa mendengar langsung ya Allah ini asetnya banyak banget. Tapi masih mau gini sampai malam gini kata. Berarti kan apa tadi tulus apa? Nothing tulus gitu kan, nothing tulus ya kan, ya kan sampai malam begini masih ngasih ilmu terus-terusan gitu. Padahal kan bapak kan bisa tidur di apa? Kita cari kesibukan gitu. Karena uangnya udah ngalir terus ya. Apa-apa itu kalau penganggur pada Masa bingung. dihargai, benar, dihargai banget yang kita ini. Kayak Pak Iksan tuh cari-cari kerjaan tuh, makanya Sabtu bikin acara. orang nggak bisa nganggur. Ya setelah saya jadi stokis ya suami mendukung banget jadinya. Masih hidup lagi nonton. Masih hidup. Nah, insya Allah Sharing pengen setelah- deh apa namanya saya anak saya terus suami saya juga diajak ke sini gitu untuk ketemu bapak supaya lebih paham lebih ngerti gitu lebih mendukung lagi. Apa namanya dia juga mau apa ya nanti kan sebentar lagi itu apa namanya pensiun jadi dia juga mau apa ya mau presentasi gitu kan Untuk ini. mau membantu gitu. Untuk ini kalau orang pensiun begitu tidak punya aktivitas Iya. itu nanti apa Suka ya drop ya. drop. Biasanya itu karena psikologis bukan fisik sebenarnya tapi karena psikologis. dia juga dari sekarang udah Berasnya. mau ngapain Dahsyat. kan punya stokis kata saya bantu malah Apa Ibu masukkan aja itu bapak di grup bisnis itu. situ ya. Iya. Suami saya kan masih aktif jadi saya tuh merasa kasihan jadi kayak otaknya diporsir banget gitu kayaknya tuh kerja tuh nggak berhenti gitu nggak apa namanya ya saya ngerasa kasihan aja dia ngeluh katanya udah capek di jalan udah umur tambah tua terus kerjaan tuh terus bertambah terus tengah malam aja mesti suka ditelepon suruh buka laptop suruh kerja padahal kalau di Telkom itu nggak ada lembur Sabtu Minggu masuk ya nggak ada lembur nggak ada uang apa gitu nggak ada ya gaji toh aja Ini buat ini aja kalau siapa tahu kok mendengarkan teman-teman belajar di bisnis itu jadi Masukin hiburan. aja. Ya, walaupun hiburan ya. Iya. Buat hiburan aja. Hiburan itu melihat suasana yang berbeda gitu. Dari situ kan nanti begitu Bapak sudah punya kan ya paling tidak mulai dari nol gitu ya pemahaman tentang bisnis itu. Bukan harus beraktivitas seperti yang lain tapi minimal ini tuh dunia NASA itu gitu. Ya makanya saya ajak NDO, ajak KDI itu tadinya mah supaya dia tuh mengizinkan istrinya tuh lagi begini, istrinya tuh kegiatannya ini, yang semula tuh supaya tahu gitu kegiatan saya supaya kalau saya pergi, kalau saya ada acara, kalau saya presentasi jadi diizinkan gitu. Tidak curigisin. Iya. Kalau sekarang kan meningkat lagi kan gitu. Ya dia maksud selain mendukung nanti kan pas pensiun ada jadi supportnya lebih gitu. Supportnya lebih karena saya perhatikan ya kalau dua-duanya ikut terjun itu lebih ini ya lebih sinerginya lebih kuat gitu. Terus
kayaknya tuh sukses gitu. Ya kalau itu saya teliti gitu yang ini gitu. Iya. Ya saya sih tidak memaksa sih, tidak maksud suami. Kalau memang dia sudah didukung juga udah alhamdulillah, Ya. sudah diizinkan saya ke sini juga udah alhamdulillah, udah terima kasih banyak. Dan banyak orang-orang yang nggak boleh sama suaminya, begini gitu Pak. Iya, banyak nih yang WA ke saya pengen serius Pak, saya pengen ini Pak, Tapi nggak suami boleh. belum Iya. nggak ngizinin Sudah saya diizinin. ikut seminar gitu. Ya udah doain aja gitu, kirim doa aja gitu. Sama ini, pokoknya selama ikut NASA harus menjadi istri yang lebih baik. Iya kan ada pelajaran juga di ada itu apa namanya? Bun. Venus, gitu. Iya gitu. Kan suami saya juga ikut menyimak pada Ya, waktu itu. kalau ada perubahan yang positif, Iya. penasaran diajarin apa ini, Iya. Jadi memang itu ya, pelajaran di bisnis ini kan tidak hanya masalah kita bicara uang aja. Iya benar. Kalau pendidikan yang hanya bicara masalah uang saja itu rentan. Bapak boleh nggak saya seperti saya udah sukses, ngerasa udah sukses, boleh nggak itu? Boleh. Sebenarnya saya tuh belum Karena kan menghasilkan uang banyak dari NASA, tapi saya ngerasa udah sukses karena ada perubahan gitu. Seperti suami tambah sayang gitu kan, suami lebih percaya kan, itu terusnya bisa mengelola uang gitu kan, walaupun nggak banyak gitu kan, jadi ngerasa saya alhamdulillah gitu. Sukses itu kan bukan hasil akhir. Iya. Sukses itu adalah sebuah proses perubahan. Ketika seseorang itu mengalami atau merasakan atau dilihat orang itu melakukan perubahan yang menjadi lebih baik, itu sebenarnya kan sudah proses menuju ke perjalanan. Jadi sukses itu bukan hasil akhir. Sukses itu proses perjalanan itu sendiri. Ketika seseorang bisa menikmati, bisa merasakan kebahagiaan dalam berproses itu, ya itu sebenarnya sudah sukses. Dan ketika orang sudah merasakan bahagia dengan apa yang dia lakukan, ya sukses itu kan tidak terasa kan. Kalau saya juga nggak terasa, kalau kayak gini sebenarnya biasa aja sebenarnya. Ngerasa sehat terus kan. Dulu lagi belum NASA saya sering sakit. Sakit mulu, alhamdulillah, walaupun di Telkom masuk rumah sakit tinggal gratis, tinggal masuk, ya fasilitas bagus, tapi ya berapa tahun, udah 3 tahun nggak ke rumah sakit, alhamdulillah sehat, yaitu dengan mengkonsumsi produk-produk NASA gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi ngerasa sehat, kan ngerasa sehat dulu Pak. Kalau sepertinya sakit sedikit tapi aduh dirasa-rasa banget, itu tambah sakit kan, karena saya ngerasa sehat terus didukung sama herbal, ya alhamdulillah gitu. Jadi saya sehat terus, merasa sehat terus, alhamdulillah. Yang tadinya mah kalau itu tengah malam aja dibawa ke UGD di itu apa namanya Bu? Oksigen, uap. Saya punya asma. Nah, pastinya alhamdulillah udah sehat. Ya, rasa sehat gitu. Ya emang sehat, alhamdulillah. Ya saya happy silaturahmi seperti ini, happy ya. Iya happy. Dulunya manyunnya sama sama itu aja, ke tembok, nggak pernah kemana-mana. Jadi hiburan juga, kan, ketemu teman-teman. Kalau jaringan banyak di lokal atau banyak yang jauh? Sering online gitu. Iya, sekitar Jawa Barat aja Pak. Jawa Barat, Subang, Kerawang, Bogor, Jakarta. Ini banyak ibu-ibunya ya? Saya ini Pak kebanyakan pemakai. Jadi itu ya mungkin karena itu pemakai. Jadi yang tadinya saya tuh banyak home sharing banyak jadi pas pandemi itu tambah ya, karena ngerasa saya mah pemakai aja gitu. Jadi saya makanya ayo kapan ke Jogja pengen cas. pengen ngecas kok gimana ya. Ya kata Mbak Don, ngerasa ya alhamdulillah udah stokis, ngerasa orang baru aja, ayo kita rekrut lagi, ayo presentasi terus gitu, nyari orang-orang baru gitu. Kalau mereka udah jadi pemakai ya udah biarin aja, jangan dipaksa-paksa, kata Mbak Don, udah nyari lagi gitu. Tapi proses proses presentasinya
membuat pola itu ya tahapannya ya itu polanya. Yang dulu maksudnya udah belajar sistem, maksudnya udah masuk ke sistem, mungkin karena kelamaan atau gimana, jadi mereka pada mundur gitu kan. Pas di jaringan saya yang ya misalnya saya jadi stokis kan banyak orang-orang yang mengerti sistem kan, belajar sistem kan, jadi kan ngerekrut kan, jadi membuat omset juga kan itu. Ya sekarang itu yang itu pada apa ya? Muntaber. Muntaber. Enggak sih, belum sih, enggak, tapinya jadi enggak mau ngerekrut lagi, enggak mau ke pertemuan lagi gitu kan. Enggak mau home sharing lagi gitu. Ya memang kalau di bisnis ini kan kita bedanya dengan kita berusaha menjadi pegawai atau menjadi seorang karyawan. Itu karena sistem memaksa dia untuk masuk karena dia dikaji. Kalau tidak semangat jalan terus kan. Jalan terus. Nah kalau di bisnis ini kan memang enaknya itu kita diberi kebebasan. Enggak enaknya karena kita diberi kebebasan. Enak pokoknya bebas ya. Karena yang menentukan diri kita, yang menentukan jalan diri kita, yang memutuskan jalan diri kita, yang memutuskan berhenti diri kita. Makanya ada istilah orang itu butuh inspirasi, itu motivasi untuk melewati tadi. Karena ada istilahnya macan dan benih ya. Harus menemukan macannya apa gitu kan. Kalau ibu kan macannya apa, besok kalau pensiun, ada kegiatan, kan macannya itu kan, makanya semangat belajarnya tinggi gitu. Nah untuk mereka ini mengenal macan dan benih tidak harus di KDI, nggak perlu nunggu di KDI. Jangan sampai wah ini kan kamu belum KDI, ini ilmunya ilmu KDI, nggak boleh disampaikan, nggak boleh seperti itu. Oh iya. Harus disampaikan. Caranya waktu ngobrol-ngobrol gitu ya. Misalkan Bunda ketemu nih sama teman gitu. Dari hati ke hati lah ngobrol gitu ya, misalkan suatu saat dia tanya, Bunda sekarang mau aktif banget di NASA ya. Ya awalnya sih saya nggak ngerti kenapa saya aktif di NASA, tapi cerita aja ibu tentang macannya ibu apa. Coba bayangin kalau suatu saat suaminya kayak gitu,